mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini tentang kita bahas ini ya, tentang aplikasi diferensial, tapi berdasarkan toolsnya komputer seperti apa. Di sini Pak sudah upload udah file ya di linknya kalian itu. Upload file, nanti kita coba yang plain saja dulu, yang introduction. Kita coba ini ya, nanti di halaman 55. Nah, kita bahas ini ya. Yang kemarin kan sudah ada untuk analitiknya kan sudah kita bahas tentang chapter 8 ini tentang persamaan diferensial. Ini sudah ada beberapa tentang fundamental ya, matematika dalam fisika yang tentang penggunaan diferensial. Soalnya kita sudah kan contoh seperti ini, ya kan? Hukum sampai 2 sama dengan, ya kan? M kali A sama dengan M kali A. A-nya ini adalah, ya kan, perubahan kecepatan terhadap perubahan kecepatan terhadap waktu ini adalah perubahan dari jarak terhadap waktunya kan? Iya. Ya kan? Ya kan? M kuadrat F per dt kuadrat, ya kan? Ini kan sudah. Nah, ini bedanya bahwa ini adalah M double dot. Ini versi penulisan yang lain. Soalnya kayak X dot itu, ini berarti turunan pertama. Jadi kalau X double dot berarti itu adalah turunan kedua. Nah, ini hanya bentuk penulisan. Nah, nanti misalnya ada contoh seperti ini, Y double aksen sama dengan, ya kan? Y double aksen ini sama dengan 2XY, ya kan? Ya, kemudian ada beberapa cara. Misalkan misalnya kita buat kemarin dalam bentuk umumnya itu Y aksen ditambah dengan, ya kan? B Y sama dengan Y kan? Sama dengan T, ini adalah PD Bernoulli. Ini kan? Tapi beda lagi kasusnya jika untuk luas kanan sama dengan yang bukan 0 itu seperti apa, ya kan? Ya, lalu ada perkenalan tentang misalnya adalah fungsi itu merupakan X, Y aksen, Y double aksen itu sampai order tertingginya, ya kan? Ini kan sampai order tertingginya itu ya angka tertentu. Itu ketika sama dengan 0 itu seperti apa? Lalu tinjauan ini, ya kan? Kemarin kan kalau sesuatu yang sama dengan 0 itu berarti dia bentuknya itu homogen kan? Bentuknya itu homogen. Lalu ada yang non homogen, ya kan? Homogen kemarin kita ada beberapa macam lagi kan. Kalau homogen kan berarti yang kita cari itu hanya IC-nya saja kan, penyelesaian komplementer. Sedangkan ini ada IC penyelesaian komplementer sama penyelesaian khususnya. Sedangkan penyelesaian khususnya itu kan dibagi ada beberapa tiga kan, bentuknya polinomial, bentuknya eksponensial, lalu ya kan, lalu bentuknya itu trigonometri, ya kan. Dan eksponensial ini ada 3 kemungkinan lagi, ya kan? Ya kan? Yang A sama dengan B sama dengan C,
Ya, seperti mana jika A tidak sama dengan B tapi sama dengan C, lalu B itu sama dengan C namun tidak sama dengan A, ya kan? Iya. Tiga kemungkinan. Jadi pertemuan kita ini kita bahas tentang pendekatan diferensialnya seperti apa. Ini juga sama, sedangkan persamaan 8.9 ini untuk linear order 2, ya kan? Mungkin kan? Linear order 2, sedangkan ini linear order 2 namun bentuknya itu non homogen karena ada ruas tangan yang bukan Nol. nol. Ini yang kemarin yang x0 cos omega t ini kita sudah bahas kemarin kan? Iya. Yang bisa kita misalkan y itu adalah apa ini? A1 cos, ya kan? Omega t kita dengan A2 sin omega t. Sedangkan ini bentuknya itu bisa juga kita apa namanya persentasekan dia dalam bentuk eksponensial, ya kan? Yang c eksponensial minus omega t plus omega t. Nanti, ya kan? Ini bisa kita buat apa namanya definisi eksponensial. Lalu ada simple. Sedangkan ini kan, ini kita masuk ke simple modified dari Euler method. Jadi untuk persamaan diferensial sederhana itu, ya kan? Selain kita bisa cari secara eksaknya kan, kita bisa dekati dia dengan komputasi. Salah satu yang paling mudah itu adalah modifikasi dari metode Euler. Modifikasi dari metode Euler untuk OD23 itu OD2 dan OD45 itu untuk bahasa programming. OD45 itu untuk yang high level order, untuk bisa, ya kan? Sedangkan apa Euler metode Euler juga ini bisa juga kita selesaikan dengan apa namanya, kita selesaikan juga dengan rumput order 2, order 3 dan order itu apa tadi order, ya. Tapi ini untuk pembahasan ini nanti ada mata kuliah fisika komputasi kan semester 4, kita skip saja nanti, ya kan? Misalnya ada apa namanya, ada metode Euler sederhana, ya kan? Diberikan fungsi 81.3 ini untuk order 1, ya kan? Lalu kita diskusikan. Ini kan kemarin kalau sudah model seperti ini, pertama itu kita separasi dulu ya, kita kelompokkan dulu, ya kan? Kita kelompokkannya x dengan x, yang y itu dengan y, ya kan? Y dx, ya kan? X kalau modelnya seperti ini karena ini sudah ada faktor reduksi, jika kita tinggal integralkan kan, ini jadi y, sedangkan ini adalah x, tapi ada minusnya jadi minus x, ya kan? Jadi ini adalah y sama dengan minus x ditambah dengan c, ya kan? Lalu kita bukan setelah model seperti ini kemarin kan kita lakukan semua kan, y sama dengan minus x, ya kan? Ditambah dengan k, ya karena ini bentuknya penjumlahan sehingga bentuk logaritma naturalnya itu adalah perkalian kx, ya kan? Kx sama dengan y, ya kan? Sehingga kita peroleh ini gitu. Nilai y-nya adalah konstan tertentu x, ya kan? Nah ini perbedaannya, ada beberapa perbedaan untuk ini kan, ada ini grafik tentang solusi dari Euler. Dan ini adalah analytical solusi yang kita kerja kemarin itu. Dan perbedaannya seperti apa? Ya kan? Ini kan memang secara kasat mata itu hampir sama. Namun di sini kita lihat itu ketelitiannya. Ketelitian pada saat waktu respon untuk keadaan dia stabil itu gimana? Nanti kita coba contoh sebentar. Kan? Ini biasanya diberikan seperti ini. Ada y x0 plus h-nya. Nah, ini adalah jarak langkah sama dengan y x0 dikurangi h y x0 per x0-nya. Ini juga sama. Kalau ini untuk apa namanya yang kemarin itu untuk contoh yang kedua
misalnya ada minus kx-nya kan, ya kan? Iya. Minus kx ini tuh apa namanya, pendulum, tapi ini tidak apa namanya, tidak rasional. Makanya kalau yang modul seperti ini tidak rasional, biasanya dikurangi lagi dengan LV, ya kan? Ada panjang kali sama ada kecepatannya juga. Ini kita ini kan dia kapal kan dia. Untuk cara kerjanya pun juga sama. Ini kita sudah lewati kemarin ya, kemudian kita peroleh untuk waktu posisinya itu adalah cos omega t, ya kan? Kita kan sudah dapat kemarin. Dan untuk kecepatannya itu berarti kita turunkan ini satu kali, ya kan? Turunan posisi tengah waktu kan kecepatan ini kita peroleh minus omega a, cos kan minus sin kan sebenarnya, omega sin omega t, di mana kecepatan sudut ini adalah akar dari k m dengan k ini adalah konstanta ya. Nah, dari permasalahan analitika seperti ini, ya mau kita dekati dia dengan kita mau dekati dengan contoh superior ada energinya, energi ini kan, ada energi, ada kecepatan yang kecepatan kan, ini adalah posisinya. Ini untuk apa namanya, contoh silatur sederhana, untuk sederhana menggunakan bagaimana itu model dari baru ada modifikasi Y aksen ditambah Y sama ini sudah berhasil modifikasi langkahnya. Seperti ini kan. Nah, ini hasilnya. Lihat kan? Ini bentuk ini secara kasat mata kita sudah kelihatannya itu eksponensial. Contoh ini bisa kita sama ini penjelasan tadi untuk bentuk numeriknya itu seperti ini. Numerik ini dia didekati dengan bagian sini kan? Dia didekati dengan unit sederhana, sedangkan ini adalah eksak. Eksak itu yang kemarin yang kita buat itu. Jadi si apa namanya, persen karakteristik, kalau dicari akar karakteristik, dicari apa namanya, kalau menentukan syarat batas, syarat awal, ya kan? Nah, itu metode eksaknya. Lalu ini ada simpanan. Simpanan ini perbedaan antara ini kan? Ini simpanan. Perbedaan antara eksak sama numerik itu gimana? Kan? Ini di apa namanya, pada contoh ini untuk presentasi dari ini kan, dari gerak resistif ya, untuk massa 18 kg sama koefisiennya itu ada 35 kg per second kan. Ini misalnya kita jatuhkan kemarin yang di fluida itu kan, kita jatuhkan bola ya kan, pasti ada gaya beratnya ya kan, sama gaya angkatnya kan ke atas. Dia pasti punya kecepatan di atas. Kecepatannya itu ini representasi ini sistemnya dengan NB dt sama G. Ini kan ya, sistemnya seperti ini. Ini jika kita selesaikan yang modul kemarin ya,
kalau kita selesaikan ini, solusinya ini solusi akhirnya. Ini kan kalau kita selesaikan ini solusinya. Sedangkan masalah-masalah seperti ini bisa kita dekati dengan ini, bisa dekati dengan komputasi. Ini kan ada VI plus 1, berarti maksudnya ini ada kecepatan setelah VI kan. Ini ada kecepatan awalnya, ditambah dengan G-nya adalah parameter, ya kan? Dari kecepatan awal, lalu dikait lagi dengan T penambahan dikurangi dengan T awal. Nah, ada I kan? Ini adalah I apa namanya? I keberapa? Maksudnya kita ada indeks kan? Indeksnya contoh di sini sampai indeks ke 76. Ada? Terus waktunya ini dimulai dari 0 sampai sekian kan? Lalu ada P nomornya. Ini berarti kecepatan menariknya. Ya tak? Kecepatan berarti kita gunakan ini. Gunakan ini kan? Berarti kecepatan awal. Ini kan sudah ditentukan dulu kan? Kalau kita masukkan juga. Tapi kalau untuk yang kedua berarti VI. Ya nanti kalian akan pelajari hal seperti ini. Kalau tidak sampai bagaimana cara menjalankan ini ya, perbedaannya. Bagaimana aplikasi diferensial. Ya, ini grafiknya ada. Nah, grafiknya ini adalah apa namanya numeriknya yang ini. Numeriknya yang ini. Untuk mencari simpangan kan? Ini numeriknya. Sedangkan ini adalah profil kecepatan. Ini adalah profil kecepatan untuk ini kan jatuhnya ini profil kecepatan yang warna. Kemarin coba apa namanya buat pakai yang oktav itu. Gunakannya oktav itu kemarin. Pakai yang akan kemarin fungsi ini kan sama tak? Iya tak. Kita berikan fungsi perubahan kecepatan derajat waktu untuk di sini namanya itu kuis 2. Ini kan kuis 2 ini kan ada perubahan waktu terhadap kecepatan, ya kan? Yang ini adalah 18, ya kan? 18 kg, gravitasi 9,8, sedangkan konstantanya itu adalah 35. Ini konstanta apa? Kalau masuk tergantung sistemnya nanti kan? Sama kan? Sama kan kita gunakan ini kan? Yang D kan pas 9,8. Gunakan ini. Lalu kemarin kita coba buat solvernya. Solvernya itu kecepatan awal itu pertama itu 0 dulu, ya kan? Dengan waktu range waktu misalnya tebakan Pak itu dari 0 sampai 10 dengan kenaikan itu 0,5. Berarti 0, 0,5, 1, 1,5. Tapi kalau mau disesuaikan ini tadi kenaikannya 1 ya. Ya kan? Ini tadi kan kenaikannya 1 kan? 0, 1, 2, iya kan? Iya. Kita nanti kenaikannya itu 1. Nanti di komputasi fisika itu ada pelajaran seperti itu. Ya kan? Lalu kita coba plot lagi. Nah inilah di sini ada penggunaan kode 23. Kode 23 ini berarti untuk persamaan diferensial sederhana kode 2 kan? Nah, kalau 45 itu sudah high level. Kita definisikan juga. Lalu kita coba panggil kan? Kita coba panggil yang mana? Kuis 2 tadi. Ya kan rumusnya kita panggil rumusnya dengan rentang waktu ini, ya kan inisial kondisinya seperti ini, ya kan V0-nya 0 ini adalah inisial kondisi atau batas, ya kan inisial kondisi. Kita coba ini cuma apa namanya untuk grafiknya sudah di set dulu.
pakai ini aja ya, pakai nomor bentuknya. Nih, kita coba running. Ada ini hasil responnya. Apa namanya, profil kecepatan terhadap waktu. Grafiknya kan dari 0 sampai 5 ini sudah stabil ke sana. Ini sudah stabil ke sana sampai detik yang ke sekian. Sekarang dalam 10 kan? Coba kita berikan range waktunya itu sampai 10. Dan grafiknya sama. Ini kan 5 kan di sini. Grafiknya sama. Ini baca contoh aplikasi diferensial dalam fisika. Ini kalau ini contohnya dijatuhkan benda yang massa dalam air kan, dengan air sendiri ini atau ke dalam cairan. Dengan cairan sendiri ini punya koefisien tertentu. Sebagaimana ya, kita coba. Kalau misalnya masanya dinaikkan seperti apa? Ya. Masanya dinaikkan seperti ini. Atau koefisiennya. Nah, perhatikan ini tadi ini. Contoh aplikasi diferensial dalam fisika. Kalau ada nama putar, tapi nanti kita bahas masalah yang seperti lalu ada ini kan di level D2. Ini kemarin itu kita bahas ada perubahan D kuadrat X dt ya kan, D kuadrat X kuadrat C ya kan, X dt X sama ini kan. Lalu ada ini kita dulu ya kan. Nah ini kan kemarin kita selesaikan semua luas kita bagi dengan n dulu. Jadi d kuadrat x per dt kuadrat ditambah dengan c x dt ditambah dengan k per n x kan sama dengan 0. Nah sudah kita dapat, sudah sampai sini. Lalu kita misalnya x itu adalah eksponensial karena ini terhadap waktu di kan? Sehingga x dotnya itu adalah d eksponensial dt dengan x double dot itu adalah d kuadrat eksponensial dt. Nah, ini sini kan, ini ke sini, ini sini sama, tetap kita selesaikan seperti itu. Ya, setelah kita selesaikan seperti itu ya solusi umumnya ini apa, solusi khususnya kan, kalau kita bisa kondisi dan lain-lain, solusi kita boleh memulai seperti ini. A eksponensial minus b kuadrat n dengan t-nya ya kan, cos omega t dikurangi dengan besaran tertentu. Juga sama profil posisi kita dapatkan grafiknya seperti ini. Seharusnya dia itu akan, kalau misalnya ada koefisien di sini, ini adalah ada peredamnya ya. Ada peredamnya, ini peredamnya ini ya, ada peredamnya sehingga bentuk osilasinya itu semakin ke sana itu semakin waktunya ke sana, ya kan? Dia semakin tergantung parameter di sini, misalnya K-nya. Kalau K-nya semakin kecil seperti apa? Misalnya C-nya di
perbesar dipakai seperti apa. Yang diperbesar yang seperti ini untuk persamaan diferensial linear order 2 ini. Ini contoh untuk apa namanya? Jika ada pegas kan, pegas ada masanya, dulu kita celupkan atau kita masukkan ke dalam wadah yang berisi cairan tertentu. Cairan ini punya peredamnya juga kan, sebagai peredam kan. Peredam ini yang bisa, ya, makanya peredam cairan ini. Coba saya coba misalnya ini cairannya itu bentuknya gliserin atau apa ya, pekat kan atau madu kan, kan pasti menghambat jatuhkan sebagai penghambat. Bolak baliknya ini kan kalau pegas kan dia pasti bolak balik kan. Bolak baliknya ini kayak membentuk sinusoidal. Ini efek bolak balik. Sedangkan A ini adalah amplitude. Amplitudenya berapa? Kita sama bisa saya kasih ini. Ini baru apa namanya persamaan diferensial yang biasa. Beda jika yang sudah masuk ini yang jelas parameter orde 2 seperti ini, orde 2 contohnya untuk ini misalnya sama kita selesaikan ini kan, misalnya ada pada derajat 3 seperti apa, kita selesaikan dengan kita juga sama. Ini untuknya jika apa namanya tiga seperti ini, ya, nah punya 3 kalau orde 2 yang tadi. Jadi yang seperti ini. Nah, ini sudah beda lagi. Ya kan? Nah, iya, kalau ini sudah apa namanya? Kalau ini sudah contoh persamaan gelombang. Nanti fisika matematika 2 kita bahas hal yang seperti ini. Ini sudah persamaan gelombang. Ya, yang bentuknya eliptik seperti apa ini eliptik ya? Bentuknya eliptik seperti apa? Ini eliptik ya. Yang tadi itu parabolik. Nah, ini eliptik kan? Beda dong. Ada ini perubahan waktu itu terhadap x-nya, ya kan? Tapi waktu juga bisa terhadap y-nya. Iya. Yang kita buat selama ini kan yang dari fisika matematika 1 kita bahas satu dimensi. Apa kita bahasanya satu yang ini aja kan? Tapi ini beda. Waktu ini bisa merubah kondisi tertentu, tapi di waktu juga ini bisa merubah kondisi yang lain. Ya kan ini untuk contoh apa distribusi suhu, ya kan misalnya panas itu contohnya. Saya kalian di dapur lah kan coba panaskan apa sendok pas pelan-pelan kan biar. Nah, ini distribusi panas itu, ini distribusi panas itu sistemnya seperti matematikanya. Ya kan, misalnya ini contoh kan, ada kita panasin di sini, kita panaskan dengan suhu 100 derajat Celcius, berarti yang lain itu kan tidak kita kan, kita panaskan misalnya kita panaskan ini kan, dengan 100 derajat Celcius. Iya kan, tidak mungkin di sini juga 100 tidak. Contohnya 100 di sini, kita anggap di sini 0, di sini 0, makanya di sini ada 0 derajat, 0 derajat, ya kan? Tapi ini contoh ke depan. Ini bentuknya eliptik, kalau ini bentuknya parabolik. Bentuk eliptik tadi ini geraknya seperti ini. Bentuknya eliptik ini. Ya, ini bentuknya eliptik, sedangkan ini adalah parabolik. Parabolik itu begini. Bisa kalau apa yang pernah pakai di dulu itu kayak Reni Corson. Itu bentuknya parabolik. Juga sama dan ada yang hiperbolik. Kalau hiperbolik ini contohnya yang gelombang
Nah, ya, nanti kamu coba-coba baca. Coba sekarang bagaimana kawan? Sudah belum? Belum, Pak.